Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam program pelayanan dengan tema membangun kehidupan yang menjawab tantangan. Kita mesti sadar bahwa hidup kita penuh dengan tantangan, apalagi dengan pergerakan-pergerakan, percepatan-percepatan yang terjadi, yang dipicu oleh beberapa hal, beberapa isu, beberapa kejadian yang sementara terjadi sekarang. Bicara tentang COVID-19 dan kemudian dengan masalah ekonomi, dan kemudian ada kebijakan-kebijakan ke depan dari pemerintah untuk memiliki tatanan kehidupan yang baru yang dinamakan, diistilahkan new normal. Nah, untuk itu gereja juga harus siap menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Gereja harus juga membangun satu kehidupan yang menjawab tantangan. Artinya, gereja harus punya kehidupan, orang percaya itu harus punya kehidupan yang bisa bersaing di tengah-tengah kehidupan yang berkembang begitu cepat. Jadi gereja pun harus memperbaiki diri. Gereja pun harus meningkatkan level kehidupannya. Gereja pun harus membangun kehidupan yang habit, yang betul-betul menjawab kebutuhan daripada situasi-situasi yang begitu cepat berubah sekarang. Sekali lagi saudara-saudara, kalau saya bicara gereja, maaf, saya tidak bicara tentang organisasi. Begitu juga saya tidak berbicara tentang gedung. Kalau saya bicara gereja, berarti saya sedang berbicara tentang orang percaya. Sebab saya percaya, orang percaya itu adalah gereja sejati. Orang percaya itu adalah gereja yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau saya bicara gereja, saya bicara orang percaya. Saya berbicara tentang pribadi orang percaya. Amin, saudara. Nah, kita lanjutkan. Jadi, untuk itu saudara-saudara, beberapa waktu lalu kita sudah bicara tentang beberapa tema kecil di dalam membangun habit, membangun kebiasaan, membangun kultur, membangun budaya orang percaya. Kita sudah mengambil beberapa tema kecil. Pertama kita bicara tentang doa, dan kemudian doa itu dasar-dasar doa, dan kedua kita bicara tentang doa juga, tetapi mengacu dari doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada gerejanya. Dan kemudian ketiga kita bicara tentang hidup yang bersyukur. Dan kemudian keempat kita bicara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kelima kita bicara tentang hidup di dalam firman. Itu yang kita bicara. Dan yang kelima, keenam sekarang kita akan berbicara saudara-saudara, bagaimana kita hidup membangun budaya, membangun habit, hidup di dalam komunitas sejati. Nah, untuk itu kita akan mengambil satu ayat menjadi acuan bagi kita. Kenapa kita harus memiliki komunitas yang sejati, berhubungan dengan habit kita, berhubungan dengan kehidupan kita, yang supaya kehidupan kita tetap kuat, tetap up to date, tetap punya energi, tetap menjawab tantangan di tengah-tengah kehidupan yang semakin banyak tingkat kesulitannya, dan semakin bervariasi godaan-godaan, jebakan-jebakan, sehingga kita tidak bisa lagi lebih maju lagi di dalam Tuhan. Nah, untuk itu kita ambil satu ayat dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ini bicara tentang hal yang sangat luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara-saudara, komunitas yang kita bangun, jika komunitas itu tidak sehat, maka justru komunitas itu akan mempengaruhi habit kita, akan mempengaruhi karakter kita, akan mempengaruhi kehidupan kita. Makanya kita harus belajar supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan benar. Kita harus memiliki komunitas sejati. Komunitas sejati itu adalah komunitas yang menjawab kebutuhan kita. Kenapa kita bicara komunitas? Karena komunitas itu, manusia itu saudara-saudara,
adalah makhluk sosial. Dia membutuhkan orang yang lain. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan orang lain. Dia memerlukan persekutuan. Dia memerlukan komunitas, saudara-saudara. Dan komunitas itu, berbicara tentang keluarga, itu merupakan komunitas. Kemudian gereja, dalam tanda kutip gereja itu sebenarnya bicara tentang komunitas. Gereja lokal itu merupakan satu komunitas, komunitas orang percaya. Jadi saudara-saudara, komunitas itu bicara tentang hal yang sangat luas sebenarnya. Dan kita mesti tahu, dengan persoalan yang terjadi sekarang, sehingga kita bekerja di rumah, kita melakukan lebih banyak aktivitas-aktivitas di rumah, itu berarti sebenarnya saudara-saudara yang harus kita belajar di sini, Tuhan sedang membentuk komunitas keluarga kita semakin solid. Komunitas keluarga kita semakin menuju ke arah yang lebih baik lagi. Karena memang saudara-saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan, komunitas yang pertama Tuhan bangun, komunitas yang pertama yang Tuhan bentuk adalah, kalau kita baca di buku Kejadian, itu adalah komunitas keluarga. Untuk menjaga dunia ini, untuk memperbaiki bumi ini, saudara-saudara, untuk menata bumi ini, yang Tuhan bentuk bukan pasukan khusus. Yang Tuhan bentuk bukan pasukan malaikat dari sorga. Justru yang Tuhan bentuk adalah keluarga, Adam dan Hawa. Jadi saudara-saudara, komunitas keluarga itu merupakan komunitas inti yang harus diperhatikan. Sebab saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa komunitas keluarga akan mempengaruhi komunitas gereja lokal. Jika keluarga itu, komunitas keluarga itu memiliki nilai-nilai yang benar, komunitas keluarga itu terbangun dengan karakter, terbangun dengan kebijakan-kebijakan sorgawi, saya percaya saudara-saudara, otomatis komunitas gereja lokal, komunitas orang percaya, apapun namanya, saudara-saudara, itu akan menjadi komunitas yang sehat. Nah, itu yang saya maksudkan komunitas sejati. Coba kita lihat benang merah tentang komunitas keluarga. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menciptakan komunitas keluarga sebenarnya. Karena memang saudara-saudara, menurut, coba kita lihat di dalam, supaya kita paham, coba kita lihat di dalam penciptaan manusia, Kejadian 1 ayat 26. Kita bicara tentang komunitas. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi di sini pun Tuhan memperkenalkan dirinya itu majemuk. Tuhan memperkenalkan dirinya itu kita. Baiklah kita. Seorang teolog yang bernama Stanley Granz, di dalam tulisannya dia berkata begini, saudara-saudara. Saya akan sedikit mengambil bagian kecil dari apa yang disampaikan oleh Stanley Granz. Dia bilang begini. Sifat Tritunggal Allah mempunyai arti bahwa Allah itu bersifat sosial atau relasional. Allah adalah Tritunggal sosial. Dan, saudara perhatikan, dan karena alasan itu, maka kita dapat berkata, Allah merupakan komunitas. Komunitas apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan komunitas ini, saudara-saudara, mereka menikmati persekutuannya. Sesama di dalam komunitas itu mereka menikmati persekutuan yang sempurna di dalamnya. Jadi sebenarnya sekali lagi, Allah kita itu adalah sebenarnya komunitas. Sehingga waktu Dia menciptakan manusia, kata Alkitab,
segambar dan rupa kita. Artinya manusia itu sebenarnya ditanamkan di dalam diri manusia. Manusia tidak bisa sendiri, dia harus memiliki komunitas, dan akhirnya terbentuklah yang namanya komunitas keluarga. Nah, di sini kita melihat keluarga itu akan menjadi sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena waktu itu, saudara-saudara, waktu bumi ini diciptakan, saudara, dan saudara bisa baca di buku Kejadian, saudara dapat melihat satu etape peristiwa demi peristiwa yang menunjukkan bahwa keluarga itu begitu penting dalam penciptaan Allah, sehingga manusia itu menjadi manusia yang paling mulia. Manusia itu ciptaannya itu sangat-sangat baik waktu dia ciptakan manusia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kemudian sejarah berjalan. Sejarah berjalan begini, saudara. Waktu bumi ini mengalami masalah karena begitu banyak dosa, begitu banyak persoalan dan masalah, sehingga Allah memutuskan untuk menghancurkan, untuk memusnahkan bumi ini, saudara, dan isinya. Tetapi ada yang satu dia lihat, ada satu keluarga yang dia lihat, ada satu bapak yang dia lihat, yang namanya Nuh. Nuh, istri, dan anak-anaknya, saudara. Ada satu keluarga. Satu keluarga ini dia tarik untuk terlibat dalam rencana penyelamatan. Dia tarik untuk berada pada rencana penyelamatan bumi ini, saudara. Dan terjadilah penyelamatan itu lewat satu keluarga. Dengar baik-baik, lewat satu keluarga, lewat komunitas keluarga. Dan akhirnya, saudara-saudara, sejarah berjalan, dan kemudian kita tahu muncul Abraham. Abraham tidak sendiri, Abraham ada Sarah. Dan di dalam Abraham dan Sarah itu ada janji Tuhan untuk memiliki anak perjanjian. Artinya, saudara-saudara, rencana Allah itu selalu berjalan dalam keluarga. Rencana Allah itu selalu ada di dalam keluarga. Dan kemudian sekali lagi, saudara-saudara, sejarah berjalan. Coba kita lihat lagi kepada perjalanan kebenaran yang rencana Tuhan yang begitu luar biasa datang kepada keluarga Daud. Dan akhirnya saudara akan lihat di dalam Matius pasal 1 begitu ada banyak silsilah. Dan kita melihat begitu banyak keluarga-keluarga yang terlibat di sana untuk membangun untuk membangun satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selalu dia mulai dari komunitas keluarga. Dan kalau kita lanjutkan di dalam perjanjian baru, mujizat pertama yang Tuhan kerjakan adalah di keluarga. Air menjadi anggur. Dan waktu kita lihat lagi lebih jauh lagi, begitu sangat luar biasa perjalanan dari rencana Tuhan. Kita baca dalam suratan bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang hubungan Tuhan Yesus dengan gereja diperumpamakan sebagai hubungan antara suami dan istri. Oh, luar biasa. Bukan cuma sampai di situ, saudara-saudara. Di buku Wahyu menceritakan bagaimana gereja itu menjadi mempelai Kristus. Gereja itu menjadi pasangan daripada Allah, pasangan daripada Yesus yang mempelai pria dan mempelai wanita. Luar biasa. Jadi artinya sekali lagi, saudara-saudara, komunitas itu selalu terbentuk, selalu diawali dari keluarga. Komunitas apapun. Satu negara pun tercipta berawal dari satu keluarga, dari beberapa keluarga. Jadi pesan pertama, saudara-saudara, saya berbicara tentang komunitas di sini, komunitas sejati. Kita harus belajar menyadari bahwa keluarga adalah bagian yang penting untuk membentuk kualitas hidup kita. Keluarga adalah bagian yang penting untuk membentuk habit kita. Makanya sekali lagi, saya sangat bersyukur untuk persoalan yang Tuhan izinkan belakangan ini bagi gereja, bagi dunia, bagi kita semuanya, masalah COVID-19.
yang menyebabkan kita harus lebih banyak di rumah. Saya sangat bersyukur saya mendapat banyak pelajaran bahwa memang keluarga itu memang dasar dari komunitas gereja yang besar. Jadi dari keluargalah akan muncul pemimpin-pemimpin. Dari komunitas keluargalah akan muncul orang-orang yang hebat. Dari komunitas keluargalah akan muncul sebenarnya orang-orang yang bisa menjadi pelaku-pelaku history maker dalam perjalanan hidup kita. Jadi sekali lagi saudara, saya ingin mendorong kepada kita untuk melihat komunitas keluarga itu merupakan prioritas bagi kita. Ada banyak orang begitu hebat di luar. Ada banyak pribadi begitu dahsyat di luar. Tetapi dia bermasalah di komunitas keluarganya. Begitu banyak pencapaian-pencapaian yang terjadi di luar. Begitu hebat pencapaian-pencapaian yang dahsyat di luar. Tetapi terjadi kegagalan di depan mata. Karena apa saudara-saudara? Keluarga tidak dijadikan satu komunitas yang sehat. Untuk menjadi sehat di luar, sehatkan dulu di dalam. Untuk menjadi sehat di komunitas yang lebih besar, di komunitas yang lebih bervariasi, saya ingin berkata kepada kita semuanya, sehatkan komunitas inti kita, sehatkan komunitas keluarga kita. Merupakan satu kebohongan bagi kita jika kita bisa melakukan hal-hal yang besar di luar, tetapi kita tidak menang di dalam keluarga. Jadi hal yang ideal untuk membangun lebih dulu, membangun komunitas, membangun komunitas sejati, apapun namanya nanti. Yang harus kita tahu bahwa keluarga itu adalah komunitas inti, di mana komunitas inti itu harus menjadi komunitas yang sehat. Haleluya saudara. Jadi saya mendorong sekali lagi kepada kita semua, untuk awal daripada kita bicara tentang komunitas, mungkin kita akan bicara tentang komunitas ini, akan kita buat beberapa sesi. Karena saya pengen setiap sesi itu hanya memakan waktu hanya paling banyak 20 menit. Dan jadi saya mendorong kepada kita semuanya, pertama-tama kita mesti sadar bahwa keluarga kita adalah komunitas yang pertama yang harus kita bina, kita perbaiki, kita tingkatkan, kita sehatkan. Karena dari situlah yang akan memunculkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengaruh, yang nanti akan memberikan efek kepada masyarakat, kepada komunitas yang lebih luas lagi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama supaya Tuhan tuntun kita, Tuhan bimbing kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Mari awali itu di rumah. Awali itu di komunitas terkecil kita yang namanya keluarga. Hargai komunitas keluargamu. Di situ ada istri, di situ ada anak, di situ ada ponakan, di situ ada cucu, di situ ada orang-orang yang dekat dengan kita. Merekalah yang memberikan support kepada kita. Kalau kita ada apa-apa, keluargalah yang bisa menerima kita, bukan orang lain. Keluarga adalah tempat yang terbaik di mana kita pulang. Keluarga adalah tempat yang terbaik di mana kita membangun karakter, membangun habit. Itu yang awal dan yang pertama yang harus kita bangun. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya pesan sederhana ini akan memicu paradigma kita untuk melihat komunitas sejati kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you all. Haleluya. Amin.